Halo semua, kita semua kan suka baca ya, tapi pernah kepikiran nggak sih kalau membaca itu bisa jadi alat paling ampuh buat pertumbuhan diri kita? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah bareng-bareng gimana caranya mengubah buku dari sekedar tumpukan informasi jadi cetak biru untuk perubahan nyata dalam hidup Anda. Yuk, kita mulai. Pernah ngerasain ini nggak sih? Kamu baru aja selesai baca buku yang keren banget, penuh dengan ide-ide brilian. Tapi, seminggu kemudian poin-poin pentingnya kok lupa ya? Rasanya kayak semua ilmu itu nguap gitu aja. Ini masalah super umum loh. Jadi kalau kamu ngerasain ini, tenang aja. Ada kok cara buat memperbaikinya. Disinilah kuncinya. Kita perlu geser nih, dari pembaca pasif jadi pengembang aktif. Bedanya apa? Gini, pembaca pasif itu cuma ngumpulin informasi, kayak kolektor aja. Sedangkan pengembang aktif, dia pakai informasi itu buat ngebangun sesuatu yang baru dalam hidupnya. Jadi ini bukan soal berapa banyak buku di rak kamu, tapi seberapa dalam buku-buku itu berhasil mengubah diri kamu. Oke, kita masuk ke fase pertama. Pertumbuhan nyata dari membaca itu sebenarnya dimulai bahkan sebelum kamu buka halaman pertamanya loh. Semuanya berawal dari tujuan. Membaca tanpa tujuan itu ya kayak berlayar tanpa kompas. Kamu mungkin bergerak tapi nggak akan sampai kemana-mana. Prosesnya simpel banget tapi dampaknya luar biasa. Ada 3 langkah. Pertama, tentuin dulu mengapa kamu mau baca buku ini. Kedua, pilih bukunya dengan sengaja, jangan asal comot. Dan yang ketiga, coba deh intip isinya sebentar buat mastiin buku ini emang yang kamu butuhin. Yuk kita bahas langkah pertama, tentukan mengapanya. Ini harus lebih dalam dari sekedar pengen belajar hal baru. Coba deh jadi spesifik banget. Misalnya, saya mau belajar ngelola keuangan pribadi biar nggak boros lagi. Atau, saya mau jadi pendengar yang lebih baik pas rapat. Kalau tujuanmu jelas, setiap buku yang kamu pilih itu rasanya kayak sebuah misi penting. Nah, sekarang kita masuk ke bagian intinya, fase 2, membaca dengan pena. Di sini kita mengubah membaca dari aktivitas yang pasif menjadi sebuah dialog yang aktif. Jadi kamu bukan lagi cuma dengerin si penulis, tapi kamu berdiskusi sama dia lewat catatan-catatanmu. Disinilah ilmunya benar-benar meresap. Ada 3 kunci buat ngelakuin ini dengan benar. Pertama, singkirin semua gangguan. Kedua, jangan telan mentah-mentah semua isinya. Pertanyakan idenya, tantang asumsinya. Dan yang paling penting, buat catatan aktif. Ini bukan sekedar nyalin ya, tapi beneran berinteraksi dan berdebat dengan teksnya. Filosofi ini tuh terangkum sempurna di sini. Perlakukan membaca bukan sebagai konsumsi pasif, tapi sebagai dialog aktif antara kamu dan penulis. Anggap aja kamu lagi ngobrol. Kamu bawa pengalamanmu, penulis bawa ide mereka, dan disitulah keajaibannya terjadi. Jadi, catatan aktif itu kayak gimana sih? Sederhananya, ini adalah saat kamu meringkas ide pakai bahasamu sendiri. Kamu nanya gimana ya caranya biar ini relevan sama hidup gue? Dan yang paling penting, kamu mulai nyari langkah-langkah nyata yang bisa diambil. Inilah jembatan yang nyambungin teori di buku sama praktek di dunia nyata. Oke, kita udah punya tujuan dan udah ngobrol sama teksnya. Sekarang, saatnya untuk fase yang paling penting, membaca untuk aksi. Disinilah semua usahamu mulai membuahkan hasil yang nyata. Ini adalah momen di mana pengetahuan jadi perubahan. Proses setelah selesai baca ini juga ada 3 langkahnya. Pertama, saring semua informasi dan ambil intisarinya. Kedua, ubah intisari itu jadi langkah-langkah yang bisa dijalankan. Dan ketiga, yang paling jelas, ya, kerjain beneran langkah-langkah itu. Coba dia latihan simpel ini. Setelah selesai baca, coba tulis ringkasan singkatnya dari ingatan. Ini semacam tes kejujuran buat pemahamanmu. Terus, lihat catatanmu dan tanya sama diri sendiri. Dari semua ini, mana sih 1-3 ide yang paling bisa ngubah hidup gue sekarang? Fokus sama yang paling berdampak aja. Langkah aksi itu harus spesifik ya, bukan sesuatu yang ngawang-ngawang kayak saya mau jadi komunikator yang lebih baik, tapi sesuatu yang konkret misalnya. Minggu ini, di setiap rapat, saya akan dengerin sampai orang lain selesai ngomong, baru saya akan ngerangkum poin mereka sebelum saya jawab. Kecil, bisa diukur, dan bisa langsung dilakukan. Oke, nerapin satu ide dari satu buku itu keren banget. Tapi gimana caranya biar ini jadi kebiasaan jangka panjang? Nah, bagian terakhir ini adalah tentang membangun sistem. Sistem yang memastikan pengetahuan itu nggak cuma nempel, tapi juga terus bertumbuh. Salah satu alat paling ampuh itu sistem tinjauan berkala. Jangan biarin buku yang udah dibaca jadi terlupakan gitu aja. Jadwalin waktu sebentar buat ngintip lagi catatanmu. Sehari setelah selesai, seminggu kemudian, sama sebulan kemudian. Pengulangan sederhana inilah yang mindahin informasi dari memori jangka pendek ke pemahaman yang mendalam banget. Mau tahu cara tercepat buat benar-benar nguasain sebuah ide? Coba ajarin ke orang lain.
Ini dikenal sebagai teknik Feynman. Kalau kamu bisa ngejelasin konsep yang rumit pakai bahasa yang sederhana ke seseorang, itu tandanya kamu udah benar-benar paham. Itulah ujian pemahaman yang sesungguhnya. Dan yang terakhir, yuk kita realistis, kamu nggak perlu baca berjam-jam setiap hari kok. Konsistensi itu jauh lebih penting daripada intensitas. Cukup 20-30 menit yang fokus setiap hari itu udah cukup banget. Dan ingat, nggak apa-apa loh untuk nggak menyelesaikan buku. Kalau sebuah buku nggak cocok buat kamu, ya tinggalin aja. Waktumu terlalu berharga. Jadi apa sih inti dari semua ini? Ini adalah pergeseran pola pikir. Tujuannya itu bukan untuk numpuk-numpukin buku yang udah dibaca. Tapi tujuannya adalah membiarkan lebih banyak buku meresap ke dalam diri kamu. Menantang kamu, mengubah kamu. Ingat, satu buku yang benar-benar kamu terapkan itu jauh lebih berharga daripada 100 buku yang cuma menuhin rak. Jadi, saya mau kasih kamu satu tantangan. Dari semua yang kita bahas hari ini, atau dari buku yang lagi kamu baca sekarang, apa satu langkah kecil yang akan kamu ambil minggu ini? Coba tuliskan, lakukan, karena itulah langkah pertama menuju pertumbuhan yang sesungguhnya.